tahun 2022 ini kami merasa lebih optimis ya Mbak ya dibanding 2021 karena kita juga mengetahui bahwa pemerintah Indonesia pun dalam targetkan pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi. Jadi kalau sekarang mungkin antara 3 sampai 4, mungkin ke depannya dia bisa 4,7 sampai 5,5 bahkan ya. Jadi kami lebih optimis karena mungkin terlewat masa pandemi juga sudah mulai lewat dan ini kondisi saham yang kemarin juga sempat terpuruk ini sudah mulai rebound pelan-pelan walaupun mungkin kalau untuk saham syariah Jakarta Islamic Index memang masih turun ya, tapi andalan kita masih di instrumen suku sudah baik dan bahkan lebih tinggi dari deposito. Nah mudah-mudahan dengan kondisi yang membaik ini membuat ke depan juga tingkat pertumbuhan kami juga lebih tinggi lagi. Dan dari sisi masyarakat juga terutama dalam hal ini adalah peserta ya sudah lebih aware bahwa ternyata penting loh memikirin untuk menyiapkan dana pensiun atau mencadangkan pesangon ya kalau dengan ada hal-hal seperti adanya pandemi kemarin itu banyak PHK dan sebagainya sehingga tidak ada uang cadangan istilahnya gitu kan ya. Jadi itu Mbak menurut saya. Jadi memang kalau kita mengingat pandemi sendiri Bu Lilis ini kan dari 2020 begitu ya, tapi sudah ada perubahan juga di 2021. Nah, kalau di 2021 ini sendiri ya, tantangannya apa saja sih untuk DPLK? Tantangannya ya Mbak ya. Jadi kalau lagi banyak itu tadi karena banyak masyarakat yang menarik dana karena akibat PHK kan sekarang kan kita tahu banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK. Kalau dari sisi nasabah SSN pun tantangannya mereka banyak yang tidak bisa mengiur. Jadi kan kalau dana pensiun itu kan kayak bayar asuransi itu kan harusnya kan mereka kan konsisten ya bayar setiap bulannya. Ini mereka minta menunda gitu ya. Jadi minta penundaan. Jadi banyak sekali tidak bisa, mohon maaf tahun ini belum bisa mengiur gitu ya, tidak ada alokasi dana ke situ gitu ya. Kemudian dari sisi investasi juga kan ya, dari sisi pertumbuhan kita kan selain dari iuran itu kan dari sisi investasi juga kita returnnya itu kalau tahun kemarin DPLK Mama itu bisa 2 digit gitu ya menghasilkan ROI-nya, average dari ROI. Tahun ini nih kita hanya single digit karena semuanya pada turun gitu kan, saham masih minus, kemudian tadi ya saya sebutkan juga deposito juga sudah semakin turun karena LPS saja hanya 3,5 gitu ya, banyak sekali nih tantangannya Mbak. Baik, kita beralih ke Pananang. Pananang kalau juga melihat bisnis DPLK selama Januari hingga November 2021 ini apa saja sih yang menjadi tantangan terbesar? Jadi gini Mbak Aneka, kalau kita melihat tantangan ya, tadi dari Bu Lilis sudah menjelaskan investasi ya. Nah kita melihat mungkin juga dampak dari pandemi ya, secara langsung tentunya kita sudah melihat beberapa dunia usaha mengalami kesulitan ya dan terpaksa melakukan PHK ya, melakukan PHK terhadap karyawannya yang notabene yang saya sebutkan ya, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah ya dan juga undang-undang ya, bahwa terkait untuk pembayaran pesangon itu bisa dikompensasi menggunakan dana pensiun, baik itu dana pensiun lembaga keuangan ataupun dana pensiun pemberi kerja. Maka untuk pembayaran dari pesangon ataupun uang pisah, pemberi kerja akan menggunakan uang yang ada di dana pensiun, ya DPLK dengan DPPK untuk membayarkan hak dari pekerja. Nah tentunya di situ ya berarti karena pemberi kerja menggunakan kompensasi dari DPLK-nya tentunya berdampak kepada aset DPLK yang memang di tahun ini tidak bisa tumbuh double digit seperti biasanya, tumbuhnya ke single digit ya. Tapi balik lagi kita melihat bahwa COVID sudah sangat meredah di Indonesia ya. Dan kalau kita lihat penambahannya pun itu kurang dari 500 positif COVID setiap harinya. Nah, kita harapkan di tahun depan benar-benar COVID bisa hilang sehingga dunia usaha bisa berjalan dengan baik dan balik lagi dari pemberi kerja kemudian mulai untuk melakukan pencadangan kembali ya pesangonnya sebagai tabungannya untuk berjaga-jaga jika terjadi ada dampak-dampak lain di kemudian hari khususnya kepada perekonomian ataupun juga terkait dengan COVID juga di kemudian hari. Kurang lebih itu Mbak Aneka. Jadi kalau kita lihat memang dampaknya dari COVID ya, tapi kita tetap optimis karena COVID sudah melandai bahwa pertumbuhan dari dunia usaha akan naik lagi dan berdampak positif kepada dana pensiun lembaga keuangan.